إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa FTTU rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, bab atau fasal salat berjamaah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahasanya kefarduan salat fardu kifayah salat berjamaah itu untuk siapa? Satu orang yang merdeka, yaitu lil ahrar, warijal, yaitu rajul, yang laki-laki, mukim tidak musafir, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian juga dia balik berakal, ya. Sholatul jamaah kifayah untuk bagi arrojulnya yang balik al-aqil, ya. Kemudian wairul ma'zur, tidak ada uzur, ya. Kalau ada uzur maka tidak fardu. Nanti akan dijelaskan uzur apa saja. Dan al-hur tadi, ya. Ini sudah kita tulis, al-hur, al-mukim. Mukim meskipun di pelosok. Bihaisu, di mana yazharu biha asyiar, nampak dengan sholat berjamaah itu apa? Asyiar, syiar Islam akan nampak, yaitu di tempat diselenggarakannya sholat berjamaah. Ini kalau daerahnya kecil, maka sholat berjamaah satu itu sudah menampakkan syiar Islam, ya. Nah, kalau di tempat yang besar, maka di tempat yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan untuk dituju, ya, untuk dicapai tanpa ada masyaqqah, ya. Kemudian di Busra Klaim disebutkan, seandainya mereka melaksanakan sholat berjamaah di rumah-rumah atau di pasar-pasar, maka belum mencukupi, ya. Belum mencukupi meskipun nampak syiar, selama pintunya tidak dibuka, ya. Jadi belum mencukupi. Makanya di sini maka asalnya adalah itu di masjid, dan lebih utama di masjid. Kemudian tadi disebutkan bahasnya sholat jamaah itu untuk sholat maktubah yang fardhu 5 waktu, maka keluar dari ini adalah sholat yang selain maktubah, misalnya mangdzurah, ya, sholat mangdzurah yang dinazarkan, maka tidak wajib. Jadi maktubah di sini kan kalau dinazarkan bisa wajib, tapi ini bukan secara asal wajib karena dinazarkan, maka tidak wajib, tidak disyariatkan berjamaah, tidak wajib untuk sholat berjamaah. Kemudian al-mu'addah tadi disebutkan, yaitu al-mu'addati, maka keluar darinya qadha, sholat qadha. Kemudian itu arijal, rajul, maka keluar darinya nisa, maka tidak ada
tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk sholat di masjid, bahkan yang afdal di rumah. Kemudian juga balik, disebutkan di situ balik, maka anak kecil tidak wajib. Kemudian ada juga di sini al-mastur ya. Di sini ada yang al-mastur. Jadi lelaki ini yang wajib itu satu dia apa? Balik. Nih, balik. Kemudian dia berakal. Kalau masih kecil, ya berarti nggak wajib, belum balik, nggak wajib sholat berjamaah. Berakal. Kalau gila, tidak wajib. Kemudian ini ghairul ma'dzur, ya, tidak ada uzur. Kalau ada uzur nggak wajib. Kemudian ada lagi mastur, dia bisa menutup aurat. Kalau nggak punya baju apa-apa nggak punya, maka tidak wajib. Keluar dari mastur adalah yang dia tidak memakai pakaian penutup aurat. Kemudian mukim nih, kalau musafir tidak masuk ya. Musafir tidak wajib, tidak fardu kifayah ya. Ya, saya Mustafa di Al-Bugha mengatakan kalau ini daerahnya kecil, maka cukup satu bisa menyelenggarakan satu sholat jamaah. Kalau besar, ya di kota ya, besar, ya, maka ya bisa diselenggarakan sholat berjamaah di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat. Kita lihat dalil-dalil yang mendasarinya tentang sholat berjamaah ini. Di antaranya adalah surat An-Nisa, di Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata falatakum ta'ifatum minhum ma'ak. Ya, jika engkau ada di tengah-tengah mereka dan engkau tegakkan sholat, maka falatakum ta'ifatum minhum ma'ak, ada sekelompok yang bersamamu dari mereka. Ini sholat khauf. Ya, sholat khauf. Ya, ini sholat khauf ya dituntut disyaratkan berjamaah. Padahal dalam kondisi khauf, misalnya perang ya, itu berjamaah. Sampai ada beberapa tata cara sholat khauf, yaitu agar bisa berjamaah tadi ya. Ada yang gantian ya, ada yang gantian, misalnya satu rakaat bersama imam, kelompok lain satu rakaat yang lain. Nah, ini semua karena mewujudkan tuntutan sholat dan berjamaah. Maka kalau ketika khauf, ketika masa takut ya, dalam keadaan takut saja dituntut berjamaah, apalagi dalam kondisi aman. Nah, ini di Al-Quran. Kalau di hadis, ya, di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajri la isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik ya daripada salat fajar dan salat isya. Jadi orang munafik itu salat yang berat bagi mereka salat subuh dan isya. Karena apa? Karena orang munafik itu salat agar dilihat. Ya. Agar apa? Dilihat orang. Ya, mereka riya. Ya, hanya sebatas menunjukkan dirinya, itu aku itu sudah orang Islam sholat, padahal dia dalam hatinya ada kekufuran. Ya, sedangkan sholat isya dan sholat subuh, ya zaman dulu udah ada yang kenal gelap, tidak ada lampu zaman sekarang. Sehingga zaman dulu masa Nabi SAW ini orang-orang munafik itu apa? Sholat isya, sholat subuh malas mereka, karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal. Nah kalau di siang hari mereka bisa melakukan sholat semangat, maulah gitu. Karena ada yang lihat, ya. Karena tujuan mereka sholat agar dilihat, sedangkan di waktu isya dan subuh tidak ada yang mengenal gelap. Ya. Walau ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui keutamaan di sholat fajar dan isya berjamaah, sungguh mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan habwan. Habwan ada yang menjelaskan adalah merangkak, berjalan dengan lutut. Ada pula yang menjelaskan dengan berjalan dengan pantat. Ya.
Ada menjelaskan berjalan dengan pantat atau ngesot seperti itu, dan ini lebih berat. Dan Nabi SAW mengatakan, laqad hamamtu an amura al muadzin fayuqima. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan muadzin menegakkan salat, summa amura rajulan ya'munas, dan memerintahkan seorang untuk mengimami, summa akhudha syu'alan min nar, dan aku ingin menyalakan api, fa'uhariqa ala yakhruja ila sholati ba'du. Di dalam riwayat lain, ya, laqad hamamtu an amura bi shalah fatuqam summa ukhalifu ila manazili qaum la yashhaduna shalah fa uhariqu alaihim. Sungguh aku berkeinginan kuat untuk merintahkan orang-orang untuk sholat, ya. Ditegakkan sholat berjamaah, maksudnya sholat berjamaah. Kemudian aku datangi rumah-rumah yang orangnya ini enggak mau sholat berjamaah, kemudian aku bakar. Ini keinginan kuat seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari, sehingga menunjukkan kuatnya perintah sholat berjamaah. Ini diantara dalil-dalil menunjukkan sholat berjamaah hukumnya fardu, atau yang mengatakan fardu ain. Ini diantara dalil bahasanya sangat ditekankan sholat berjamaah kefarduannya, sehingga ada yang mengatakan fardu ain, kemudian di bawah itu ada yang mengatakan fardu kifayah. Kemudian ada faedah di sini tentang sholat berjamaah untuk perempuan. Ya. Kalau di dalam mazhab ini menurut saya Mustadib al-Bugha, watusanu al-jama'atul nisa, perempuan disunahkan berjamaah, tidak wajib. Tadi kan hukumnya sholat berjamaah apa? Fardu kifayah. Perempuan tidak fardu. Disunahkan berjamaah bagi perempuan dan musafir. Ya. Dan musafir. Kemudian orang yang ini hukum sunnah, ya, tusanu al-jamaah. Tusanu al-jamaah linisa wal musafirin walil maqdiyah khalfa misliha. Jadi sholat berjamaah ini hukumnya sunnah bagi siapa? Perempuan, dengan syarat aman dari fitnah. Ya, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan perempuan ini kalau nggak aman dari fitnah maka tidak disyariatkan atau bahkan makruh sholat berjamaah. Ya. Ini perempuan yang aman dari fitnah. Jadi misalnya kalau yang nggak aman dari fitnah itu syabah, misalnya syabah, perempuan muda, ya, syabah, yang masih muda, ini tidak disunahkan. Kemudian perempuan yang tidak muda tapi menarik perhatian, mustahah, jadi dia bisa menimbulkan sahabat laki-laki yang memandangnya, ini nggak disunahkan untuk berjamaah. Jadi disunahkan untuk sholat berjamaah bagi perempuan dengan catatan adalah satu, perempuannya sudah tidak muda lagi dan perempuannya tidak menarik perhatian. Ya. Kalau perempuan menarik perhatian, dia berpenampilan bagus atau punya kedudukan di masyarakat, tidak disunahkan untuk berjamaah. Sebagaimana juga tidak disunahkan berjamaah ketika sholat id untuk perempuan yang model seperti itu. Kemudian musafir, nah ini nggak wajib, hanya sunnah saja, dan mengkodok sholat di belakang yang kodok yang semisal, ya. Jadi sama-sama mengkodok sholat zuhur misalnya, nah ini disunahkan sama-sama mengkodok sholatnya apa? Sholatnya sama. Kemudian ini tadi untuk perempuan tetap disunahkan, ya.
Ya, kemudian ada disunahkan bagi musafir dan yang mengqadha di belakang yang semisal, di belakang imam yang mengqadha yang semisal. Di antara dalilnya ini ya qadha berjamaah ya. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaibar sara lailahu hatta idza adrakau al-qara arasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Khaibar, kemudian beliau terkena ngantuk istirahat, kemudian mengatakan pada Bilal, iklak lana al-lail, jagalah kami wahai Bilal malam ini. Jadi suruh jaga-jaga. Fasolah Bilal maka udirolahu, maka Bilal sholat sesuai dengan Allah tetapkan. Wa nama Rasulullah SAW wa ashabu, dan Nabi SAW dan sahabat yang lain tidur. Falamma taqarraba al-fajr, ketika sudah mendekati fajar, mendekati subuh, istanada Bilalun ila rohilatihi wajhal fajar, maka Bilal kemudian bersandarkan ke hewan tunggangannya dan menghadapi untuk menyongsong menghadapi subuh. Faqalabat Bilalun ainahu, kemudian Bilal terkena kantuk berat ya, dikalahkan oleh kantuk. Wa huwa mustanidun ila rohilati, dalam keadaan bersandar tadi. Falam yastaikid Rasulullah SAW, dan Nabi SAW tidak bangkit, tidak bangun. Wala Bilal, tidak pula Bilal, wala ahad min ahsabihi, dan tidak pula sahabat yang lain belum bangun. Hatta dorobathumus syams, sampai terkena sinar matahari. Jika mereka bangun ketika bermalam tadi, karena Bilal ketiduran ya, dia berjaga tapi terkena kantuk ya, namanya juga tidak disengaja ya, kantuk. Kemudian tertidur, semuanya tidur, sampai bangunnya adalah ketika sudah terkena apa? Sinar matahari sudah terbit. Fakana Rasulullah SAW awalahum istiqadhan. Nabi SAW yang pertama kali bangun, dan fafazi'a Rasulullah SAW, beliau terkejut. Ai Bilal, ya. Wahai Bilal, memanggil Bilal. Maka Bilal mengatakan, akhadha bin nafsi ladzi akhadha bi abi anta wa umi bi nafsika. Itu zat yang mengambil telah mengambil nyawaku ya, yaitu bi abi anta wa umi, ya, yang mengambil juga dirimu. Qala, kemudian beliau mengatakan, iktadu, tuntunlah. Kemudian faktadu, para sahabat menuntun, yaitu tunggangan-tunggangan mereka. Kemudian tawadhu'a Rasulullah SAW berwudu dan merintahkan Bilal untuk sholat. Kemudian sholat subuh. Setelah selesai beliau mengatakan, man nasiya sholata falyusolliha idza dzakaraha fa innallaha qala aqimis sholata li dzikri. Barang siapa lupa sholat, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Maka di sini kita lihat ya, Nabi SAW ketika tertidur ini bersama para sahabat termasuk Bilal diantaranya, setelah bangun sudah keluar waktu subuh, dan mereka kemudian sholat berjamaah. Dia mengqadha, dia artinya mengqadha. Kemudian dalil yang lain, hadis Umar bin Khattab di perang Khandaq mengatakan, wahai Rasulullah, hampir-hampir saya tidak sholat asar sampai matahari tenggelam. Nabi SAW mengatakan, wallahi ma sholaituhu, aku juga demikian. Faqumna ila badhan, dan kami, ini Umar dan yang lainnya, menuju ke tempat air. Fatawadu ali sholat, dan wudhu sholat. Nabi SAW wudhu dan para sahabat juga. Fasolal asra ba'dama gharabat asyams, mereka sholat asar setelah tenggelam matahari. Summa sholat ba'da maghrib, setelah itu sholat maghrib. Ini dua dalil ini tadi riwayat Muslim, kemudian juga ini riwayat Bukhari Muslim juga, hadis-hadis sahih menunjukkan bahasanya Nabi SAW bersama para sahabat pernah terlewat sholat. Ketika ini tadi tertidur,
terlewat sholat subuh kemudian diqadha berjamaah. Demikian pula ketika ya di perang Khandaq sangat sibuk sehingga terlewatkan sholat asar sampai sholatnya setelah tenggelam matahari. Setelah itu baru mereka sholat maghrib. An-Nawawi mengatakan di Syarah Sahih Muslim, karena riwayat Muslim, hadza dhahiru anau shallahuma fi jam'atin. Zahirnya mereka sholat berjamaah. Maka ini dalil bahwasanya bolehnya sholat fardu yang diqadha berjamaah. Ini adalah dikatakan oleh para ulama atau seluruh ulama. Kemudian di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan, ya, tidak disunahkan berjamaah untuk mengqadha sholat di belakang orang yang tidak mengqadha. Jadi untuk keluar dari khilaf, ini makmum mau mengqadha sholat asar, qadha sholat asar. Kemudian ada jamaah misalnya sholat selain asar, maka tidak disunahkan dia berjamaah ikut di situ. Jadi tidak disunahkan berjamaah orang mengqadha sholat di belakang imam yang imamnya tidak mengqadha tapi sholat ada. Tidak pula disunahkan kalau beda qadhanya. Makmumnya qadha asar, imamnya qadha zuhur misalnya atau yang lainnya. Ini juga tidak disunahkan karena ada yang tidak membolehkan. Kemudian minimal jamaah adalah satu imam satu makmum, ya. Nabi SAW pernah mengatakan isnani fama faqahuma jamaatun, 2 dan lebih adalah jamaah, kan, tapi di sini syaratnya ada perawi yang dhaif. Baik, untuk selanjutnya ada nanti sholat tarawih dan sholat berjamaah apa yang paling ditekankan kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.